Bagi salikin sewajarnya lah bagi mereka-mereka yang menjalan-jalan, kita termasuk para mansalik lah, ayah taruh ilmu awalin, bahwa mereka pilih ilmu awalin lil amni wassalamah, agar kita aman pertama dari gangguan jin dan setan, wassalamah agar kita selamat indal ahwal, jika haru-hara bisa kartil maut, karena goncangan cara maut luar biasa lah, sehingga membuat orang itu sekurang orang mati dalam keadaan syukatimah, bisa mati dalam keadaan kafir. Ini goncangan haru-hara sekatil maut. Kita ini baluman jadi kada tahu, cuma kena merasa garing benar kada berdaya apa, nah situ timbul macam-macam lah. Nah, jadi tujuan ilmu awalin agar kita aman dari segala gangguan dan selamat di ketika datangnya haru-hara sakaratul maut. Lisiddatil asyi wal-ju', karena luar biasa hausnya pada waktu itu, demikian juga lapar luar biasa. Wal awarid inda ahwal bisakarat, dan yang datang pun ketika haru-hara pada waktu itu. Binatang ini kena ada ulama, ada guru, kutan lah, macam-macam ya. Nah, kita bisa tak pengaruh di sini. Bila kita umpat jorang bari, agar berbahaya kita sudah nih sasat kena. Nah, itu kena di bawah di sini ada jelaskan lah. Qala Allah Ta'ala, firman Tuhan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakiran au kafur. Itu salah, au kafur itu salah, ada apa ketinggalan lah pokoknya lah. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Artinya ini kita bancap lekas tuntung kok. Yang poin-poinnya aja kenalah. Ini alim-alim beratan, kulihat di sini orang sudah ya. Ini di sini kelas berat kan. Karena gaya apa? Memang kau pilihkan nempatin cari je lain kata daikam. Ini hasil aku belajar dulu tahun 74 lah. Aku tulis lah. Amis. Sesungguhnya ajar Tuhan kami jadikan manusia min nutfatin amsad. Kemudian nabtalihi, kami coba itu manusia sami'an basira, untuk menggunakan pendengarannya dan penglihatannya. Kita alhamdulillah mendengar, melihat. Nah, dicoba oleh Tuhan kemana menggunakan pendengaran dan penglihatan. Inna hadainahu sabila, sesungguhnya ujar Tuhan kami berikan hidayah itu manusia sebagai jalan untuk supaya aman dan selamat lah ketika sekatar maut. Imma syakira wa kafur, ada di antara mereka yang menggunakannya kepada dari oleh Tuhan, ada juga yang kufur, nang kada tahu menahu, kada heran gitu lah. Inna a'tadna lil kafirina, sesungguhnya ujar Tuhan kami sediakan bagi mereka-mereka yang kufur, yang berpaling dari anugerah Tuhan, salasil itu rantai, wagelala belenggu, wasaira ujung-ujungnya Tuhan buat ke dalam neraka sair. Wal muradu bi ilmi awalin, yang dimaksud dengan ilmu awalin, tema kita ilmu awalin lil ahwal, untuk supaya kita aman dan selamat di ketika haru-hara sakaratul maut. Bi ayya arifa, ini dimaksud ilmu awalin. Bi ayya arifal mar'u ismahu ta'ala fi alamil hakikat, wa awalu ismihi ta'ala fi alamil hakikat wan nur. Yang dimaksud ilmu awalin bahwa mengenal seseorang akan nama Tuhan yang maha tinggi pada alam hakikat,
Dan mula-mula nama Tuhan pada alam hakikat hanya nur. Kita dianjurkan mengetahui ngaran Tuhan di alam hakikat. Nama Tuhan sebelum ada sesuatu nih. Nah, nama Tuhan di alam hakikat hanya nur aja. Itu jadi berdoa Nabi, Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa bisam'i nura. Itu ngarannya doa awalin, ngarannya kembali kepada awal sebelum ada alam semesta, hanya diri Tuhan aja. Jadi kita harus mengetahui ngaran Tuhan di alam hakikat. Ngaran Tuhan sebelum ada alam semesta kan hanya nur aja. Jadi yang memberikan nama Nabi kita, tapi sumbernya kan dari Tuhan juga. Dari situ Nabi berdoa, Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Sampai terakhir dari doa itu, waj'alil basara nura. Jadikanlah hai Tuhan pandangan hamba nura aja. Ini masalahnya masalah tajalli. Kalau masalah tajalli, ini aku belajar di mu'alim syukur dan kada terdengar dari guru-guru yang lain. Diri Tuhan itu apa, ujar Sidin. Dengaran aku Darussalam kok jawab itu ini. Nah, beliau akan menyalahkan setelah kita menyebutkan nurjat. Nah ini jadi, nah itu aja orang bari kadang ngali-ngali lah. Nah ini lah Sidin. Nah, nurjat itu artinya nur diri bagi Tuhan. Dua kalimat nurjat, pertama nur, nah kedua artinya nur diri bagi Tuhan. Nah mana kita ambil ya? Ambil yang ada hubungan dengan Tuhan. Nur kan? Zat ini bikinan olahan, artinya diri, memberikan pengertian bahwa nur diri bagi Tuhan. Yang tahu kan hanya Nabi aja nih. Kalau yang tahunya gara-gara Sayyidina Jabir bertanya. Yang pertama kali Allah jadikan, sebelum Allah jadikan sesuatu, batajali Tuhan nih. Kalau batajali benampak, batajali kepada siapa? Kepada Muhammad, kepada lain kada. Kepada Muhammad itu ini katakan Nabi kepada Jabir. Yang pertama kali Allah jadikan adalah Nur Muhammad. Ini masalahnya masalah tajalli pada hakikat. Tuhan menampak pada hakikat. Kepada siapa bertajalli menampak? Kepada Muhammad. Kalau orang mengatakan kepada yang lain, bohong orang itu. Kalau bohong, kata kau bisa dipercaya orang bohong. Ini dikatakan ta'in awal. Dalam tasawuf ta'in awal kenyataan yang pertama yang dilihat oleh Nabi, alam kada terlihat oleh Nabi pada ketika Nabi lahir, rabi'an ra'sa ila sama, mata lagi ke langit ya. Apa yang terlihat oleh Nabi? Hanya Nur Muhammad. Langit bumi kada terlihat oleh Nabi. Sudah itu baru terlihat langit dan bumi. Nah, baru terlihat isi langit dan bumi, termasuk kakeknya Abdul Muttalib, ibunya Aminah. Dari situ ketika Jabir bertanya, dikatakan oleh Nabi kita ini masalahnya martabat tajalli pada hakikat. Nah di dunia ini tajallinya pada ma'rifat Allah kan. Beda antara hakikat dan ma'rifat ini. Nah, ilmu awalin di sini dikatakan bahwa hendaklah mengenal seseorang akan nama Tuhan di alam hakikat. Nama Tuhan di alam hakikat kan hanya nurja. Jadi tadi aku melihat tarawih di sini. Kemana kalau tadi mendarakan saya mutolaah lah. Ini kada terbaca juga kan kadang-kadang kada rajin mutolaah. Pokoknya ada di sini tadi. Nah mana kalamannya nih? Biar aja dah kan aja. Wa nurul muda'u fi haji surahnya. Wa nurul muda'u, nur yang diletakkan pada itu rupa siapa? Rupa kamilah. Rupa kamilah rupa Muhammad. Apa nur aja? Panur Hajar Habib. Nah awaluma beraja fil. Nah nur Nabi kita yang nampak di alam, masanya yang terlihat juga oleh Nabi kita kan. Nah, itu yang dimaksud ilmu hakikat. Ilmu awalin. Wa ayya rifa'aitan, dan bahwa hendaklah mengenal seseorang isma nabina, nama Nabi kita awalan yang pertama bil alamit hakikat, pada alam hakikat
wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi nama Nabi pada hakikat hanya Muhammad. Fastama'u baina ismainil karimain, maka kumpulkanlah di antara dua nama mulia tadi. Fatakuna nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dikatakan ilmu awalin nang mula-mula, nang dilihat oleh Nabi, nang dikatakan oleh mereka pada Jabir, dan itu engkau hai Jabir. Di hadis lain Nabi mengatakan, ana minallah wal mu'minuna minni, aku kata Nabi daripada nur zat Allah dan mereka orang mukmin daripada nurku. Nah, ini yang dikatakan ilmu awalin. Kita dianjurkan memilih ilmu awalin. Nah, maksud dari ilmu awalin, ilmu yang membicarakan tentang nama Tuhan awal, nama Nabi awal, mula-mula. Kesimpulannya Nur Muhammad. Nama Nabi akhir, nama Tuhan akhir, yang 99 untuk dijadikan syariat oleh kita karena kita hidup dalam syariat. Nah, ilmu awal ini bertalian dengan diri, berhubungan dengan masalah diri itu. Nah, kita lanjutkanlah. Wa tusamma dzalika bi ilmil awali, dinamakan yang demikian itu dengan ilmu awali. Arti ilmu awalin, ilmu mereka yang kembali kepada awal kejadian dirinya. Awal kejadian diri mereka adalah daripada Nur Muhammad. Wa yuqalu martabatuhu bi martabati ta'yin awal, dikatakan martabatnya martabat ta'yin awal, kenyataan yang pertama, yang lain kada nyata, kada terlihat oleh Nabi kita. Jangan siapa kan lain kada ada. Jawabnya kan dengan diri Tuhan aja toh, bukan dengan yang lain. Itu maksud daripada martabat ta'yin awal. Ini setinggi-tinggi martabat dalam ilmu. Nah, kalau kita ingin aman, ini iblis belum ada nih, hawa nafsu belum ada, juga setan belum ada, aman ya, lawan selamat dari segala kesyirikan. Nah, ini maksud daripada ilmu awalin. Wa bi martabatil wahdah, dan dinamakan juga dengan martabat wahdah. Kan martabat ada 7 nih, 3 martabat di atas qadim itu ada di napis, jangan dirubah-rubah, mendirubah tebabak, tolak tebabak. Makai pemintarnya mau dah kan pengarang luar besar lo alim kan, pejuang kan. Kita nang lama sekarang ada nama juang, angkat senjata ya. Pertama martabat ahadiyah, yang sampai kepada martabat ahadiyah hanya Nabi. Nah, yang kedua martabat wahdah. Martabat wahdah ini nampak apa Tuhan pada diri kita. Nah, nampak gawean Tuhan dalam diri kita. Nah, nampak juga gawean Tuhan oleh mata kita, macam-macam yang kita lihatkan. Yang kedua nampak sifatnya pada diri kita. Habis mata kita melihat, telinga kita menampakkan hidup kita ya. Nampak asma kita dengar kalau diucapkan orang, disebut orang, atau apabila kita menyebutnya terdengarlah oleh kita, nampak. Tapi kesemuanya musyimatun fi nur, tersimpun di Nur Muhammad. Apa nanti simpun di Muhammad? Asma sifat lawan bagi orang yang jalan Nur Muhammad, atau bagi orang pada martabat wahdah. Kan hanya panol istiqoroh aja nih, panal istiqoroh keyakinan rasakan bahwa di Nur Muhammad. Istighfar sama dengan panah, cuma melaksanakannya di tempat tertentu, waktu yang tertentu. Artinya pada saat itu jangan mikirkan dunia lawan gawian, jangan mikirkan anak lawan bini, kalau popos keyakinan perasaan. Nah, ini istighfar. Jangan lupa mata tutup mulut, kalau perlu tahan napas. Ini mati pang 73 para komur. Kata begayaan gam. Parak 73 parak aja nih lah. Karena rajin ya kalau
Bagi orang di martabat wadah cukup hanya panwal isi gerak. Ini ngarannya pana pijat dan pana sifat karena nur tu diri bagi jat Muhammad sifat nang sempurna bagi diri jat. Ini yang benar-benar pana pijat dan pana sifat. Kalau lah mau juda bihakin ilallah ini ngarannya pana pil asma, ya kan? Jalannya jalan ma'rifat. Aduh, guru madakan ini guru nang kada dalam mengambil pengertian. Karena kalimat Allah ini adanya di alam syariat ini. Nah, kan ngaran Tuhan di alam syariat mulai dari Allah sampai sabur. Kalau nang nur nama Tuhan di alam hakikat, Muhammad ini nama di alam hakikat, dan ada juga nama Tuhan di alam syariat nur kan. Ada juga nama Nabi di alam syariat Muhammad kan. Kita kumpulkan keduanya, ya Nur Muhammad. Diri kita sebenarnya sempurna, diri kita jadinya. Kalau ada sempurna diri. Nah, itu pengertian ilmu awalillah. Nah, sama. Jadi martabatnya martabat wahdah. Simpun di Nur Muhammad. Bagi orang di martabat wahdah ada perlu musyahadatul haqqa, ada perlu musyahadatul asma, ada perlu musyahadatul sifat, ada perlu musyahadatul zat. Berzikir nggak ada perlu karena sudah zikir. Berselawat nggak perlu karena sudah selawat. Hendak berselawat pulang ya kalau berzikir pulang kan apa. Nah, ini berzikir, berselawat, bertasbih itu martabat wahidiyah. Martabat yang ketiga terperinci. Nah, hendak simpul ke martabat wahdah, hendak terperinci. Banyak kalian kita ya ke martabat wahidiyah. Itu caranya menandak bama itu cari amalan sekiranya nyaman, usaha lancar, itu aja lagi ya Allah. Jadi sempurnakan habis sudah. Nah, wala yatruku ilmal akhirin, jangan kamu tinggalkan ilmu akhirin. Jangan kada sembayangan, jangan kada puasaan. Ilmu akhir ini ilmu yang sudah ada alam semesta. Nah, ya ilmu syariat kan. Nah, jadi kesimpulan yang dimaksud dengan ilmu awalinya ilmu hakikat, ilmu tentang masalah sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita pada hakikat ada hubungan dengan diri Tuhan dan diri Nabi. Nur kan orang itu mengatakannya nur zat, diri bagi Tuhan. Muhammad pada hakikat diri bagi Nabi atau diri bagi Jadi ilmu hakikat ilmu mencapai tentang masalah sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita pada hakikat ada hubungan lawan diri Tuhan, lawan diri Nabi. Yakin ya, rasakan lagi ya Allah. Kalau ingin sempurna diri. Nah, wa illa fala. Ya kadang-kadang masalah ya kalau terserah aja. Nah, ini maksudnya ilmu hakikat. Dikatakan ilmu hakikat ilmu awalin. Nah, kedua ilmu akhirin ya ilmu syariat. Bayang puasa kita bertasbih istighfar ya habis sudahlah. Wala yatrukul ilmu akhirin, jangan kamu tinggalkan ilmu akhirin lil itba bi Rasulullah, kita mengikut Rasulullah. Li anna ilmu awalin wa ilmu akhirin wal haq, ilmu awalin atau ilmu hakikat ilmu mengenai tentang masalah sebenar-benar diri, wa ilmu akhirin atau ilmu syariat wal haq itu datang dari Tuhan juga kan. Nah, hak itu al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal muntadin. Yang hak itu datang dari Tuhan, maka janganlah kamu ragu. Laksanakan ya. Wal muradu bi ilmil awalin, yang dimaksud dengan ilmu awalin kan tema kita ilmu awalin ya. Lil ahwal, supaya kita aman dari segala gangguan, wassalamah agar kita selamat dari siksa dan azab. Wa ilmu hakikat ya ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini sumbernya dari Syekh Zaman Al-Madani. Syekh Zaman ini dianjurkan oleh Rasulullah mengajarkan mutabar katanya. Setelah mutabar bisa diperpegangi, bisa dijadikan amal karena Nabi yang menyuruh. Nah, Amin si Muhammad Tasir menyuruh. Ya kali ditaati ke apa-apa, si Muhammad Tasir bukan Nabi. Ini ngarannya mutabar. Aku pernah ditakoni orang. Melihatan sang sholat patih nih pahalanya no banyak luar biasa. Kayak apa menurut pian guru? Sholat patih ini memang adalah senjata mukmin sudah lama sudah kah? Yang membikin kan Syekh
Hasan Bikri tuh dijadikanlah amalan oleh At-Tijaniyah. Pahalanya ini luar biasa. Jadi tak punya orang kan kayak apa gurunya. Jadi jarakku kayak ini, ilmu dan amalan harus mutabarin kayak ini contoh dulu. Sholawat aja contohnya. Sholat takmilah itu mutabar. Kenapa? Seorang ulama membaca sholat takmilah karena kemarau. Datang Nabi, teruskan ya Nabi, diteruskan ya sampai 4.444 hujan. Nabi menyuruh teruskan mutabar, bisa diperpegangi sudah, bisa dijadikan nama, ngarnya mutabar. Nabi yang menyuruh. Karena dia Nabi, siapa memimpin aku, mimpinya benar. Apalagi didatangin ya, sama saya sama dalam khawatnya. Datang Nabi, ajarkan ya Nabi, karena diajarkan namanya ilmu hakikat, ilmu tentang masalah sebenar-benar diri pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad Sallallahu. Ini dinamakan ilmu awali. Wa bi ilmil akhirin, dan dimaksud dengan ilmu akhirin wa ilmu syariat, ialah ilmu syariat. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, maka barang siapa mengumpulkan keduanya baru dikatakan benar dirinya. Apakah diri jasmani dan rohani. Itu yang dikatakan di hadis Nabi, asyidku yajri ilal bir wal bir yajri ilal jannah. Benar itu membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada surga. Ini orang yang mengumpulkan keduanya. Jadi kayak apa caranya? Rasakan diri Nur Muhammad, nah hanyar sembahyang Nur Muhammad, nang ba'amal Nur Muhammad, nang baulah anak pun Nur Muhammad. Insya Allah kan pakulihan anaknya 14 nah ya. Ini kan begayaan Pak. Naga ini kisah-kisah aja, mau kosong aja ya kalau. Aku 14, 15 kan guguran. Dilatih bahwa diri dong. Nah, jadi nambah amal Nur Muhammad. Jadi ingat mana guru aja nah, amun lain daripada Nur Muhammad nambah amalnya ke depan sih. Nah, itu istilah bahasa sidilna. Manfaatu min ilmu awalin. Manfaat ilmu awalin nih. Ilmu mengetahui ngaran Tuhan awal, ilmu mengetahui ngaran Nabi awal. Ngaran Nabi awal ya Nur, ngaran Tuhan awal ya Nur, ngaran di alam hakikat. Ngaran Nabi awal ya Muhammad. Tapi ada di akhir ngaran Tuhan Nur, ngaran Nabi Muhammad ada juga di alam akhirnya. Satu aja. Liyahrujas salikin min nafsil julmah, agar keluar seseorang nang salik dari kegelapan diri, supaya dirinya keluar dari kegelapan. Ini mengetahui ilmu awalin, ini mengetahui ngaran Tuhan nang awal, mengetahui ngaran Nabi nang awal. Nah, itulah yang dikatakan diri kita nang sebenarnya, agar kita keluar dari kegelapan ila nafsi tahirah, kepada diri nang suci. Jadi ada dulu Insinyur Turyono itu dari Jogja. Jadi oleh orang tuanya hendak bertugas ke Kalimantan nih, karena abahnya 12 tahun di Makkah. Abahnya ini menurut cerita masih berpuluhan wakil presiden Trisno dulu, ingatlah Trisno. Wakil presiden zaman apa tuh, zaman Soeharto lah. Jadi jarabahnya kalau kamu bertugas ke Kalimantan, cari ilmu suci. Jadi mencari ilmu suci di Kalimantan, Banjar sampai ke Banjarbaru tuh 8 tahun kita dapatkan. Siapa sih yang belajar masalah Nur Muhammad dulu? Dan yang belajar ini aku orang Banjar, kawanan sama-sama Darussalam. Kalau belajar itu kan waninya kan takutan demi itu jalan. Iya nak mati dulu nih, hilap dulu pada aku ya kalau aku ini bekas alumni Darussalam Banjar tuh detuk jiramnya takut nih kalau dia mau kamu baca mul, tapi menjamin lah ini dulu ada menjaminnya kau berduluan pada aku ya kalau ikam guru-gurunya sahabatnya dia menyampat apa nih guru-guru dahulu tuh
tahu kalau di Banjar waktu itu kan. Nah waktu aku hendak pindah, aku ini orang perantau dari 76 sudah meninggalkan Banjar. Cakanya ada kerusuhan kan udah dapat kan RT ini. Kerusuhan masih bilehnya Dayak mau kaya lagi. Masih diurus sementara ya kalau. Tapi kurang wani boleh ke sana. Orang Maduran menganu kan waninya kan takutan. Aku ada biasanya sampai sekarang ada di Pelengkaraya kok wani jual. Dasarnya nih kan. Datang udah aku nih sadar menyambat Ustadz dah pulang tunggu kok Ustadz tuh oleh burit pancirang. Ustadz cakap Ustadz nah kan buruk emang enggak ya tapi aku sabar. Sabar Ustadz burit pancirang hirang. Kan tahu lah Bahadi ngar insinyur tuh luar biasa sudah ya Allah belenggang kalau insinyur Bahadi kan. Wah ini kalau kau S3 alhamdulillah. Nah keingatan mu'alim syukur melajari aku. Ujar beliau wa amma nuru Muhammadin tahirun mutahharun salimun musalamun. Ini kadang artikan aku bekas Darussalam tahu artinya kan. Artinya adapun Nur Muhammad itu diri kita. Orang yang meyakini bahwa dirinya, orang merasakan bahwa dirinya Nur Muhammad tohir, dirinya suci. Tohir itu artinya ya kan mutahharun disucikan dari segala kesyirikan. Keingatan itu kan salimun musalamun, orangnya selamat, musalamun diselamatkan dari siksa dan Muhammad disiksa lah. Nabi disiksa bahwa kerja Nabi Muhammad itu istilah bahasa. Kita kan disuruh bawa silalah Nabi nih supaya kita suci dan selamat. Sudah ya itu aja kok. Rupanya ini bisa orari, badi kedadang paling orari no tinggi. Teleponnya kalau abahnya ini boleh terdapat guru belajar guru nih. Nah di mana 8 tahun nih mencari kada ketemu. Teleponnya ya sampai ketemuan aku di teleponnya. Subuh datang udah padaku disuruh orang tua saya berguru dan ustadz dan apa ada pada cair aku apok dia cair kamu sampai besok kan datang amplop terus kok ambil terus nolak tidak. Kejadian gimana berguru? Karena dulu mengajarkan Muhammad itu dicekal oleh orang kan dipadakan orang kafir. Namadakan kafir itu ya kada tahu gua kada belajar juga ya kalau Nur tuh ngaran Tuhan padahal kalau belajar Muhammad kafir Muhammad tuh ngaran Nabi dalam Quran ketidaan aja aku di wadah jus ini gitu dikumpulkan jus ini argumen hidup bagian akademisnya tuh takon aku guru jar Nur Muhammad tuh bidah siapa yang bilang bidah Nur tuh ngaran Tuhan siapa yang memberi nama nang dikatakan biarnya bikinan manusia. Nur tuh ngaran Tuhan sendiri yang memberikan nama Nur. Makanya kalau dikatakan bidah bang dia Muhammad tuh ada Quran Muhammad nah Tuhan namanya bilang ya kayak itu kalau gigilan pindah-pindahnya pada bunga pada tahu ngarannya ya kalau ikan cukup sampai keyakinan bakapiran sampai kepada keyakinan kafiran nang beda tuh bikinan manusia. Tuhan memberikan namanya diri dengan Nur ada apa dikatakan beda malah kita disuruh berzikir dengan mengucapkannya Nurnya Nur ya malah kita disuruh mengucapkan istisqa dengan mengucapkannya saman ya Muhammad lah atau ya Sayyidi Rasulullah. Habis sudah at-tahiru orang yang suci. Nah lihat ini kan mempatil mawalinnya at-tahiru orang yang suci walladzina sabaja saduhu wa ruhu ila nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang menisbahkan jasmani dan rohaninya kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya terekam sedarah daging. Orang menjadikan darah dagingnya Nur Muhammad itu orang yang suci. Nasab serasab dia sedarah daging lah. Ya Allah ini orang yang suci.
mutahhar, disucikan dari segala kesyirikan, disucikan dari segala dosa dan noda, salim musalam. Karena tulis muslimun dibaca muslimin, ini bisa dibaca musalam. Si maful. Sigot mubalagah ya kalau selamat dan diselamatkan. Wa qaidut tahir. Nah, kaidah orang yang suci. Ini kaidah lain akidah. Ini kaidah, kita jangan keluar dari kaidah. Pernah guru sekumpuh nih pembacaan di kaset aku mendengar. Punya guru sekumpul, apabila ada guru melajari nak ada bokosop tarutain, doakan gurunya lekas mati ya. Kenapa? Karena keluar dari kaidah. Kaidah niat dalam sembahyang kosot tarut, itu kaidah karena lain akidah. Menakidah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, dikarakan dengan lisan, ditasdiqkan dengan hati, itu akidah itu. Ini kaidah. Nah. Doakan lekas mati. Jadi pernah lah habis kerusuhan aku di Batu Licin, tapi kadang-kadang aku ke Palangkaraya 2-3 malam di Palangkaraya nih. Sekalinya ada kapal Palangkaraya ini guru tadudi pada aku tamat Darussalam 2 tahun tadudinya. Nah, mengajarkan ke Palangkaraya nih, nak ada bawa sotar tajinan, nak Allahu Akbar, tenggelam di dalam keesaan Tuhan, tenggelam dari dalam kebesaran Tuhan. Orang Palangkaraya pakai salon aku banyak aku belang ke rumah hajian. Jadi jarak nih jarak guru sekumpul, bila ada guru melajari nak ada bokosot taruh tayinan, doakan gurunya lekas mati. Jarak itu aja. Kalau ada tapi hendak macam-macam urusan orang, urusan aku, urusan orang lah. Boleh kak Batu Licin ada sampai kam 20 hari di telepon orang mati guru ya orang aja. Ini kada jarakku, aku menyesatkan guru sekumpul. Ini menyesatkan. Itu kisahnya. Aku kan menyesatkan guru sekumpul orang yang keluar dari kaidah. Wa qaidut tahir. Kaidah tahir orang yang suci. Anna nurahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurahu itu maksudnya nur Muhammad lah. Punya itu kembali kepada Muhammad. Sesungguhnya Nur Muhammad tahir, suci, mutahhar, disucikan minas musyrikat, dari segala kesyirikan, wa julumat, dan dikeluarkan dari kegelapan, wa min sayyiatil muhlikat, dan dikeluarkan dari kejahatan yang membinasakan. Itu kaidah orang yang suci. Bila orang suci dari segala kesyirikan, kegelapan, suci dari kejahatan yang membinasakan. Wasalimun, dan selamat min kaduratin nafsi, dari kekeruhan diri, ila nafsil mutmainnah, kepada diri nang tentram, wa nafsil kamilah, dan kepada diri nang sam. Ini kaidah. Ini caranya hanya panul isi gerak aja, atau caranya pada martabat Tuhan aja, panul isi gerak aja. Insya Allah tentram, insya Allah diri kita jadi sempurna. Karena wala yakmulun nafsu ijalam yaltahti nafsi bijati saripati bijati muqaddas satu abi, tidak sempurna diri kalau diri kada ada mau untuk aman Nabi kan. Nah, ini kaidahnya. Limardatillah wa birahmati, untuk mendapatkan ridha Allah dan rahmatnya, wali syafaati Rasulillah, dan untuk mendapatkan syafaat Rasul. Nah, ini kaidah daripada diri yang suci, diri suci, diri Muhammad itu diri kita. Nah, 2, wa min qalbil ghafil ila tazkirah, dari hati nang lupa kepada ingat. Orang panadin Muhammad itu orang ingat loh diri Tuhan. Diri Tuhan. Lawan selawat sudah ya lah. Nah, dari hati nang lupa kepada ingat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya zikir, ingat, memberikan manfaat terhadap mereka yang mukmin. Wa minal atilati ilan nafi'ah, dari hampa kepada yang bermanfaat.
Ini orang yang suci tadi. Diri suci ada diri Nur Muhammad kan. Dari nampak kepada yang bermanfaat. Wa minal usrati ila yusra. Nang sulit bisa mudah jadinya. 3. Nah, ini manfaat ilmu awalin. Wa minas syaki la sa'adah. Kalau kebetulan diri kita nih di golongan orang yang celaka, dengan panah isi gerak bisa menjadi orang beruntung. Tapi jangan kadang sembahyang juga anilah. Nah, wa minal batilil haq, dari nang batal kepada nah hak. Qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, keempat, ini manfaat ilmu awalin. Wa minal zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada nur. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah pelihara mereka-mereka yang beriman. Tuhan pelihara mereka yang beriman. Tuhan keluarkan mereka dari kegelapan ilan nur. Jadi jangan alim syukur ilan nur, alif lamnya ini alif lam li ahli zikri. Ayat turunnya kepada Muhammad. Jadi dimaksud nurnya ya Nur Muhammad. Jadi orang meyakini serta merasakan bahwa diri Muhammad ini keluar dari kegelapan dan orang ini pelihara oleh Tuhan imannya lawan dirinya. Fasara bizalika khalisan wa mukhlisan. Maka jadilah orang yang pada ilmu awalin nih khalisan, bersih orangnya, mukhlisan pulanglah. Habis sudah al hikmatu min ilmu awalin. Hikmah dari ilmu awalin. 1. Litahaqquqi bil fanai wa istighraqi bi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Supaya benar-benar dengan panah dan istighraq di Muhammad. Supaya jangan ragu nih, supaya jangan sak lagi. Waktu kita berpanah istighraq di Muhammad, ini tahqiq. Salamun liman tahaqqaqa binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal khizi wal khujlan. Selamat bagi orang yang benar-benar dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Yang benar-benar keyakinannya, perasaan, pandangannya nih. Selamat minal khizi, daripada kehinaan. Wal khujlan sama juga. Ternyata khizi ini di dunia maksudnya. Supaya selamat dari kehinaan di dunia, wal khizlan, supaya selamat dari kehinaan di dalam ini orang benar-benar pertama-tama keyakinannya, yang kedua perasaannya, kedua pandangannya. Jika menyatakan ya kelihatan bina anum aja, jadi anak bini anum nyaman aja, payu aja lagi ya. Kelihatan orang anum aja ya Allah, ya kada beduit tinggal. Ini kalau kamu gagah-gagah melakukan Tuhan gak ada anak lagi. Habis. 2. Litabatin nasuh. Nah, supaya taubatun nasuh, taubat yang sebujurnya, kembali yang sebenarnya. Taubatan nasuh ini artinya taubat itu kan kembali, nasuh yang sebenar. Supaya taubat yang sebenarnya kembali kepada yang sebenarnya. Yang sebenarnya yang ada Tuhan, yang sebenarnya ada setelah itu ya Muhammad, ya Nabi kan. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Barangkali Tuhan kamu mengampuni dosa-dosa kamu dan Tuhan masukkan ini dengan jalan banal istighraq kan, memasukkan kamu ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini hikmahnya. 3. Lidab ilhiji, supaya kita terlepas dari kehinaan di dunia wal khizlan, dan kehinaan di akhirat. Qala Allah, firman Tuhan, apa ujar Tuhan, yauma la yukhjillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aidihim. Nah ketinggalan nih, yas'anya lah
wa bi aimanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir at-tahrim. Jadi ujar Tuhan yauma ini isim nakirah nih. Cakanya ayauma isim al-kana. Jadi nang dikatakan isim nakirah ini am nih. Hari dunia dan hari kalau ayauma, kalau ayat sebelumnya membicarakan tentang hari dunia aja tuh. Kalau sebelum ayat ini membicarakan tentang hari akhirat, berarti hari akhirat aja kan. Jadi jatuhan yaumani isim nakirah, artinya hari dunia dan hari akhirat. Ini dua aja, hari ini hari dunia dan akhirat, lain Sabtu itu lain itu. Pada hari dunia dan akhirat, la yukhjillahun nabi, nak ketinggalan pulang Allahnya nih nah. Ini aku bancap-bancap betul ada kata kontrol fotokopi lah. Jadi tambahi Allahnya lah. Yauma la yukhjillahu, pada hari tidak menyanyiakan Allah an-nabiyya kepada nabi. Siapa ini maksud nabi sini? Ya Muhammad. Tidak menyanyiakan Tuhan kepada nabi kita. Walajina, dan juga Tuhan tidak menyanyiakan mereka-mereka yang beriman ma'ahu bersama nabi. Orang-orang nabi itu. Caranya dengan mengenal benar-benar diri, kita sebenar-benar diri kita lawan diri nabi gitu. Wah nipang sedikit lah. Nah, supaya kita ada mendapat kehinaan. Nuruhum yas'a baina aydihim, nur mereka berjalan di antara hadapan mereka, wa bi aimanihim, kiri kanan mereka. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana atmim lana nurana, hai Tuhan sempurnakanlah bagi kami nur kami, waghfir lana, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas tiap-tiap sesuatu kuasa at-tahrim. Maksud di sini bigai sabiqati azab wala hisab, orang yang kada mendapat kehinaan di dunia di akhirat, kada diduli azab dan kada dihisap gitu. Dan seperti kilat ini orang yang kembali kepada ilmu awalin. Itu kalau dalam Quran sudah jelas dikatakan wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah baja'amtum allan naj'al lakum mau'idah. Wa uridu, semua kena dihadapkan sudah dibangkitkan di dalam kubur ke hadirat Tuhan. Ada nang sopa ini berbaris-baris, ada nang kayak kambing dihalau, mau kada tahu arah ya Allah. Karena pada waktu itu matahari sejangkal aja dari kepala kita nih. Nah, apa ada gelisah kan? Ingat akan aku paling di belakang kada masalah aja, kamu dulu pada aku ya Allah. Setelah masuk nang berbaris-baris, siapa mereka itu? Coba lihat di ayat itu. Laqad ji'tumuna, sesungguhnya mereka yang datang jar Tuhan kepada kami nang dalam keadaan berbaris-baris, kama khalaqnakum awal marrah, sebagaimana kami jadikan kamu awal marrah, mula-mula kejadian. Bila mula kejadian Nur Muhammad nih. Nah ada nih diulah mama nabah. Kan dulu awalin kita bicara ya, kalau kembali kepada awal kejadian di apakah dari Nur Muhammad lah. Itu menurut Ba'za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Kita punya perjanjian untuk kembali kepada awal kejadian. Janji kedua mengingat-ingat, menyebut-nyebut ngaran Tuhan. Nah ini kalau orang menjalan hakikat, zikirnya zikir hakikat juga kena ngebias terus lah. Nang keempat nih hikmah ilmu awalin lil hauni bil ahwa, supaya mudah pada ketika haru-hara sakaratul maut, supaya mudah sakaratul maut. Nah, jadi kebekesan. Nah, di rumah Bupati Hair Saleh di hadapannya ada 6 orang guru lah. Ini kan membaca kitab simpan berharga nih tamat, jadi aku diambililah.
Jadi yang ditakonakan bagiannya lah. Ada ditakonakan jadi jar bagiannya kan di dalam kitab kan kayak ini bunyinya guru baca pang juga lah. Menurut hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang mukmin adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam titik. Jika benar-benar keyakinan dan perasaan bahwa diri Nur Muhammad ini adalah akhir dari keyakinan dan perasaan, rupanya baginya meniti banar, mau pasti mana meniti banar. Jadi ada yang di hadapan ini bersuara kan ujar Nabi gurulah ya, mangkola akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Oh iya aja kok, artinya barang siapa di akhir perkataannya mengatakan la ilaha illallah surga. Oh iya kan. Kemudian yang didengar oleh Ali yang keluar dari mulut Nabi di akhir ucapan Nabi, didengar oleh Ali, ummati ummati usikum bisalah wa ma malakat aimanukum. Oh iya aja kita ya kalau di kitab kan kayak apa bunyinya kayak ini urusan. Nah bingung bagainya kan di mata pura nam geliming kitab terus tuh ini kada belajar. Nah jadi kok agama ini hanya dua, syariat dan hakikat. Agama ini hanya dua, asyariatu bila hakikatin atilah wal hakikatu bila syariatin batilah. Waman jamaah pakota, waman jamaah bainama pakota kok. Mana maripatnya guru jar, mana tarikatnya jana gitu. Pulang betakun kayak apa jawabannya. Makanya jadi guru ini kada lip lah. Enak ada kawan membicarakannya kalau bakalangan mendengar gitu. Yang kata gue memikirkan bisa kena senewan akhirnya karena kada aja. Nah, jadi agama hanya dua, syariat lawan hakikat. Nama kola itu adanya syariat. Nah ummati usikum bisalah syariat. Nang ada nih jalan hakikat, jalan tentang sebenar-benar diri. Kenapa pada hakikat sebenar-benar diri kita ada omong gitu diri Nabi. Mungkin kalau orang mau ngucap la ilah langsung meninggal, bisa aja sampai seminggu hanya meninggal. Apa nih meninggal pada masa itu lah. Nah, jadi agamanya hanya dua, syariat lawan hakikat. Jadi kalau ditakon orang mana maripatnya aja, mana tarikatnya, kembali kepada kaidah wa kullu ma fi alamis syariati syariatun. Setiap apapun yang ada pada alam syariat hukumnya syariat. Contoh dulu, Tuhan memberikan tahu namanya kepada Nabi kita pada ketika itu Nabi kita di alam syariat. Mulai dari Allah sampai sabur, disuruhlah kita mengenal Allah, diberi nama makrifat. Jadi adamnya makrifat di alam syariat. Setiap apapun yang ada di alam syariat hukumnya sah syariat, pahamlah. Walaupun dikatakan makrifat, oke itu kaidah. Mana tarikatnya adanya di dalam syariat. Namun bikin tarikat kan masa itu tarikat nih. Jadi setiap apapun yang ada di alam syariat hukumnya syariat. Jadi agamanya dua, syariat lawan hakikat. Syariat ini yang gawian kita hari-hari menurut aturan Tuhan non syariat Nabi. Nah hakikatnya diri sebenarnya diri. Ada pun diri Tuhan diri memang kita tak bisa lawan Tuhan yang diri mati. Mau udah tahu lawan diri, mau diri ada pun bahaya kita kan ada sempurna diri lah. Nah itu maksudnya. Itu perlu diketahui karena ditakoni orang kan mau ada rongkos kan bisa disalahkan orang ajar. Namun kita jelaskan, suruhnya belajar nggak paham. Habis sudah. Nah sambungannya pulang supaya mudah pada ketika sakatal maut. Falaula iza balagatil hukum wahina idin tanjurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula iza balagatil hukum, apabila sudah sampai ruh hukum, pintu tobat kan tertutup nih, tapi mata masih beledeng-beledeng. Nah, kenapa sih yang dilihat? Haru-harunya luar biasa yang kita lihat.
Ada juga yang melihat bidadari sama kena gembiraan. Namun terlihat sih selalu najab kena kadang-kadang dasar. Itu yang kita lihat. Tapi intinya jurang badan yang kita lihat. Pas kayak diri kita itulah ikuti. Selain daripada itu jangan diupati. Kena sasat kita. Nang kayak diri kita itu nang buju-buju Nur Muhammad. Mungkinkah bentuk kayak diri kita kalau kada sekarang rajin-rajin ini supaya jangan ada tasmir, supaya jangan ada kemasukan gitu. Harus kita panel isi geraknya untuk supaya apa? Supaya kita ketika sekarang melihat kayak diri kita juga hati aja belausan ini mau membawa kita ke surga kan tuh. Amun lain daripada itu jangan empat. Tapi mungkinkah berbentuk kayak diri kita kalau kada sekarang rajin-rajin supaya mesra pada sekalian rahim dan batang tubuh sebagai masalahnya air dengan kadang-kadang bisa juga kan ada berit lagi makanya tapi rasa tahu kayak orang saya juga rasanya di sini bisa jatah orang ikan bisa kalau sudah jadi kayak itu kan entah ini datang dia tuh jarang apa aja ini aku dapat apa kayak siang santang kasihan santang digawak kisah dan santang dah. Tapi kalah lon siapa Ratu Laut kalah ya kok hampir aku kalah Ratu Laut berbacaannya kata lihat mati yang kalah berdatu anak-anak lawan pada ada kalah lawan itu ya Allah filmnya salah itu ya Allah. Nah bisa jadi ini nih maksud tadi wahai izin tanjurun pada ketika itu kamu pandang apa yang kita pandang diri Muhammad tuh kayak diri kita juga nah kan bisa diserupai itu lihat kita harus tuh ada terasa jarak guru bahari hilang ruhnya dan ini membawa ke surga membawa kehadiran Tuhan diterima dengan rahmat dan amun lain daripada itu jangan diupati itu ceritanya tuh karena ini diri nak aduh bang diri Nabi nih ya Allah. Nah wanah nu ujar Tuhan kami dekat kepadanya minkum dari kamu walakil la tubsirun akan tetapi kamu kadang melihat parah Tuhan ada hubungan di dalam diri Tuhan kita kada tahu bahwa diri ada hubungan diri Tuhan kenapa kita disuruh oleh Tuhan bawa silam Nabi supaya sempurna coba kalau kada kita hubungkan dengan Nabi ya bisa hancur kena Tuhan terjadi gunung ginan tapi kalau kata jadilah Nabi sempurna aja ya kalau nah ini ceritanya kayak itulah habis sudah tarji'unaha in kuntum shadiqin mereka kembali jika kamu benar kembali sampai jika kamu benar nah di dalam insan kamil wa amma siddiqun fahiya ibaratun an hakikati man arafa nafsahu faqad arafa rabbah adapun mereka nang siddiq ini nang benar jadi kalimat siddiq ini diambil oleh Nabi dijadikan gelar kepada Abu Bakar Siddiq kalau menurut Al-Quran wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyah. Ingatlah di dalam kitab Nabi Idris kenapa sih Nabi Idris itu dijadikan oleh Tuhan Nabi karena siddiq diangkatlah Nabi Idris ditempatkan di langit nang tampak apa arti siddiq di dalam Insanul Kamil karangan Syekh Ibrahim Al-Jaili itu dikatakan wa amma siddiqun adapun mereka yang benar apa yang benar jasmani rohaninya ibarat satu ibarat
Artinya jangan diibaratkan ke lain. Kalau lain satu ibaratkan itu si mufrad itu lain, jangan dalam kitab ibaratun. Nah, itu apa jamak muannas, beberapa ibarat, kurang-kurangnya 3 ibarat. Itu kan si mufrad. Satu ibarat aja. An hakikati man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Satu ibarat dari orang yang kenal kepada sebenar-benar dirinya. Sebenar-benar dirinya Nur Muhammad. Nah ini dia katakan sidik. Kalau kada kenal kabar sebenar-benar diri kada sidiknya artinya. Walaha salah satu syaraitnya bagi orang yang ingin sidiknya. Sidik tadi orang mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri adalah daripada Nur Muhammad kan. Ini 3 syaratnya. Syarat pertama bi ilmu yakin. Ilmu membicarakan tentang sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kan menurut Nabi daripada Nur Muhammad. Ini harus yakin loh. Ini dikatakan ilmu yakin. Mun ilmunya kalau diyakini percuma aja ya kalau jadi. Nah kedua syaratnya bi ainil yakin. Nur Muhammad dijadikan diri yang diyakini. Nur Muhammad itu dijadikan diri yang diyakini. Ya, dijadikan diri yang diyakini. Diulah oleh tajina kita ngejar ainul. Ini yang adanya ainul yakin. Syaratnya ketiga bihak yakin, jangan diterkecualikan. Benar-benar yakin, nah jangan lagi. Ayo jangan jadi cukup terus saya tantang kalah lawan abahnya apa tadi, lawan datuk. Wow, bener kan mantam adanya Allah ya Allah. Aku ini sudah mencoba di padang hantu kan, buka hantunya. Kayaknya kan bisa mencoba, aku bisa mencoba buka hantunya kan. Orang takutan aku, Nur Muhammad berjalan keaduannya hantunya kan, mana tahu deh kan. Yang ada percayaan siang kantang itu takutan dapat. Mati tipinya apa dikalah sama dia. Ini agama jadinya dapatnya itu loh. Soalnya tuh habis dah. Wa amma in kana minal muqarrabin, dan adapun jika adalah seseorang minal muqarrabin dari mereka nan dekat. Nan dekat ada satu-satunya Nur Muhammad kan. Kenapa jadi dikatakan Nur Muhammad nan dekat lawan Tuhan? Karena mula-mula kan Nur Muhammad sebelum ada alam semesta masalahnya dengan siapa? Ya jar guru sukampo kada sempurna manipat sebelum mana asah diri kan asah diri kita diri Tuhan diri Nabi. Kada sempurna manipat sebelum mana sebenar-benar diri kita diri Tuhan diri Nabi. Bukan dekat terhubung diri Tuhan diri Nabi, alam pada dekat. Jadi dikatakan dalam Al-Qur'an wa inna in kana minal muqarrabin wa amma in kana kedua imma salah. Jika adalah seseorang dari mereka yang dekat dengan Tuhan, farahunya mendapat kelapangan, warehan mendapat harum, wajannatun naim, dan mendapat surga yang penuh wa amma in kana minal muqadzabin. Adapun mereka yang tergolong orang yang dustakan, ini kada percaya bahwa diri ada mau diri Tuhan diri Nabi ini. Soalnya bila kita ini kada ada hubungan diri Tuhan ini, mati kita. Bila kada mati juga termasuk orang yang buta, kada tahu bahwa dirinya ada hubungan diri Tuhan dan Nabi. Maka Nabi Haji Akma, barang siapa di dalam ini buta, kada tahu bahwa dirinya ada hubungan diri Tuhan dan Nabi. Bahwa bila akhirati aman di akhirat buta juga kada tahu bahwa Tuhan. Nang bahaya man wa adul sabila sasat nu jalan kada tatamu lan Tuhan Nabi kana. Sasat. Ini Nabi sudahlah. Wa amma in kana minal kadzabin dhalin sasat. Fanuzulum min hamim, ditempatkan mereka di neraka hamim. Wa tasliatul jahim, nyalanya api neraka membalam. In hadzalahu hakul yakin, ini adalah hakul yakin, benar-benar ya, pasabi bihamdi rabbikal azim, ucaplah tasbih dengan memuji Tuhanmu yang besar. Nah kemudian hikmah antara akhirnya kada terakhir nomor 5 lah.
wala sabila indal muhaqqiqin, dan tidak ada jalan menurut pandangan tasawuf muhaqqiqinnya. Tasawuf ada 4 lah. Pertama tasawuf syar'iyin, kedua tasawuf mutakalimin, ketiga tasawuf mutasawwifin, dan terakhir tasawuf muhaqqiqin. Tasawuf syar'i ini tasawuf syariat, ngarannya menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut, menjaga kaki, menjaga tangan kan. Itu tasawuf syar'iyin ngarannya tuh. Nah, kedua tasawuf mutakalimin, orang menghakikatkan la qadirun la muridun la alimun la hayyun la sami'un la basirun la mutakallimun bil hakikati Allah aja. Ini tasawuf mutakalimin ngarannya. Ketiga tasawuf muhaqqiqi mutasawwifin, orang menghakikatkan la mawjuda bihaqqin illallah ya. Tidak ada hanya Allah. Itu mutasawwifin ngarannya. Terakhir tasawuf muhaqqiqin, orang jalan Nur Muhammad. Nah, jadi 3 tasawuf di atas, syar'iyin, mutakalimin, mutasawwifin, hubungan dirinya kada adalah Nabi nih. Bahayanya kalau ada dapat sebab Nabi nih. Nah, 3 tasawuf ini nah, kada ada hubungan dengan Nabi nih. Bahayanya kalau masukkan jin, itu pertama. Yang kedua kalau kada dapat sebab Nabi kan. Nah, tasawuf muhaqqiqin ini orang jalan Nur Muhammad nih. Jalan Nur Muhammad di sini ada mutakaliminnya, ada mutasawwifinnya pulang. Nah, itu pengertiannya lah. Dan ini aman lawan selamat. Hubungan Nabi yang utamakan. Barakat ada hubungan Nabi, mudah-mudahan dapat syafaat. Nah, itu kan ceritanya. No. Habis sudahlah. Jadi wala sabila indal muhaqqiqin, tidak ada jalan bagi tasawuf muhaqqiqin lil amni wassalamah, untuk supaya kita aman dan selamat indal ahwal fi sakaratil maut, di ketika haru-hara sakaratil maut, illa bi ilmil awali, melainkan dengan ilmu awali. Kita harus tahu nama Tuhan yang pertama, lawan ngaran Nabi nang pertama, kumpulkan keduanya. Oh, ternyata di kita ada hubungannya lawan nama Tuhan tadi. Wabi wasilatil am wal khos, atau dengan jalan wasilatul am dan wasilatul khos. Apa itu arti dari wasilatul am dan wasilatul khos? Nah, di dalam simpan berharga, nah, di situ dijelaskan. Jadi waktu aku di negara nih, orang itu menunggu kan ada orang. Jam 1 malam hanya mendapati aku maju kuni aku koluhan sudah isya. Jadi orang ini mengajarkan kitab Aikajul Imam di rumah. Par nggak rekam. Oh, Aikajul Imam berangkat Banjar ya, ada mengajarkan Aikajul Imam kan negara orang belajar Aikajul Imam. Ini baca kitab aku, mimpi Nabi. Baca kitab apa lagi, baca jam lah. Jadi banyak baca terdapat. Ya kan orang sana ayah ya, sama orang kandang ayah lah. Kalau orang Banjar buya-buya, hanya aja buya-buyanya lah. Ya ada apa ya kok? Ulun hanya tahu ya bahwa wasilah itu ada 2. Hanya aja tahu bahwa wasilah 2. Pertama wasilatul am, yang kedua wasilatul khos. Tadi dikatakan tidak ada jalan untuk supaya aman dan selamat ketika menghadapi sakaratul maut. Bila sakaratul maut aman dan selamat, jangan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dengan ilmu hakikat, dengan ilmu awalin, atau dengan wasilatul am dan wasilatul khos. Wasilatul am itu artinya wasilah secara umum. Kesimpulannya laki-laki bebinian boleh memakai. Bahwa jasmani rohani adalah Nur Muhammad. Nah, laki bebinian nih. Itu ngarannya wasilatul am. Laki lawan bebinian berdasarkan hadis Nabi wal mu'minuna minni. Mereka orang mukmin laki-laki bina mini daripada nurku jan Nabi. Ininya adanya wasilatul jadi kada boleh melajari bini sampai ke wasilatul khos nih. Wah, ini kan ada kita ngelapah ya. Nang kada wasilatul khos khusus lelakian, kada boleh bibinian. Kayak apa caranya? Ruhan Muhammadian, nisbahkan rohani kepada Muhammad, rasakan nah. Itu lelakian, karena Nabi itu lelakian kan. Nah,
Jadi wasilatul khos menisbahkan rohani kepada Muhammad Rasul. Roh kita mina jarang bari itu badilakan, kalau itu badilakan diganti dengan Muhammad di sini Muhammad Rasulullah. Sambiana adalah salah sekali mina tidak apa tapi sudahnya kelar. Ini karena wasilatul khos khusus lakin biminan kada boleh. Kalau anda melajari bini atau di sana membina tikas wasilatul khamaja kada boleh sampai kepada wasilatul khos. Nah jadi kalau kita sebagai lelakian sembahyang nih mafhum kita Muhammad nih, ya kan? Membaca Quran Muhammad gitu. Ini ngarannya wasilatul khos bertasbih Muhammad. Ini kan kurangnya rohan Muhammadian, roh kita nih kita nisbahkan kepada Muhammad. Di sini kita kada ada. Ini nong supaya roh kita ini menjadi roh thayyibah, roh nang baik. Kalau kada baik roh. Ini khos ngarannya. Aku belum baca Muhammad Rasulullah ini biar potongan Muhammad. Itu dilatih jadi kuda janam kan dilatih kan. Kada mau jadi juga hanya. Ikan betinju tuh ini latihan apa benar sampai jadi jerara ya kalau. Kayak itu juga caranya dikatakan tadi. Tidak ada jalan selain daripada ilmu awalin dan wasilah. Apakah wasilatul am atau wasilatul khos? Qala Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani wa minka akrimna bi ilmin azaliyin yakni bi ilmin hakikiyin wa amalin ila inqida'il ajal. Darimu hai Tuhan ujar seseman kemuliaan muliakanlah kami ternyata untuk mendapatkan kemuliaan dengan ilmu azali. Ilmu azali muka Tuhan muka Nabi ya jalan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ketuhanan, Muhammad kan Nabi. Ketuhanan bahasa kita, kenabian bahasa kita. Ini memberikan pengertian aja. Kesimpulannya Nur Muhammad, Nur itu ketuhanan, Muhammad kan Nabi. Maka itu ilmu azali ngarannya. Ilmu awalin juga. Yakni nah artinya ini menurut Syed Amin Habib Makkah ujar mu'alim bi ilmin hakikiyin. Kali ingin mendapatkan kemuliaan dengan ilmu hakikat, ilmu mengenai tentang masalah sebenar-benar diri kan. Wa amalin, amalkan. Cara mengamalkan hanya keyakinan sambil rasakan itu. Nah. Ila inqida'il ajal sampai akhir amalannya beraneja. Cuman menghendak baca selawat terserahnya selawat manakah. Mudah-mudahan selawat yang kita baca membantu amal hakikat dan amal batin. 6 lah. Nah, waktu sama ilmu hakikat dinamakan ilmu hakikat bi ilmu awalin dengan ilmu awalin. Wa martabatu ta'in awal dinamakan juga martabat ta'in awal. Wa martabatu hadah dinamakan juga martabat wahdah. Waktu sama jalikal madkur bisa bila hakikat dinamakan yang tersebut ilmu awalin. Ta'in awal martabat wahdah dinamakan bisa bila hakikat dengan jalan hakikat. Atau bisa bil wasilah atau dengan jalan wasilah. Boleh dikatakan jalan hakikat, boleh dikatakan jalan wasilah. Kalau istilah guru kumpul jalan sebenar-benar diri, jalan asal kejadian sama aja tuh. Qala Allah Ta'ala firman Tuhan ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Hai mereka yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah kepadanya wasilah. Apakah wasilatul am atau jadi caranya di wasilatul am dulu. Caranya 100 hari kah di wasilatul am, jangan naik-naik lo. Hanyar kena wasilatul khos. Nah, wala ya juju isnadu ibarat illa kada boleh kita menyandarkan kepada saya ibarat tuh kawasilatul am aja dulu. Hanya 100 hari kah hanya kena wasilatul khos. Jadi kada kau pecah-pecapi langsung tak awal sekali ini caranya tuh. Dapat SK dulu hanya. Ya naik pangkat tuh yang mengadang orang seorang enggak anak kan habis sudah. Nah wajah hidup fisabilillah ujar Tuhan bersungguh-sungguhlah kamu pada jalan Allah la'allakum tuflihun. Jadi jalan Allah pada ayat ini ada 3 iman takwa lawan wasilah ya kan. Jangan ditinggal wasilah dan ini perintah Tuhan. Tagu kan pel amar toh. Kadang-kadang kita utamakan iman dan takwa.
wasilah tertinggal. Pada ini jalan untuk menyempurnakan iman dan takwa lah. Habis sudah li'annal anbiya wal awliya, karena bahwasanya para nabi-nabi dan para wali-wali wasalapal ummati, orang-orang yang dahulu, kulluhum, semua mereka ya tawasal berwasilah. Nabi Adam berwasilah, semua para nabi-nabi dan para aulia dan orang-orang dulu berwasilah. Kenapa? Amalan biqaulihi ta'ala, karena mengamalkan firman Tuhan, wabtagu ilahil. Nah, ngurus kumpul jangan wasilah juga kayaknya lah, jujur lah. Li'annal wasilata, karena orang yang berwasilah, apakah wasilatul am atau wasilatul khas, ala makanin bi jannah, mendapat kedudukan yang tinggi di dalam syurga. Maka al insanul kamil ini ada di dalam kitab Insanul Kamil. Nah, kira-kira sampai sini lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma